Grand Record Francisca sudah bisa, mungkin bisa langsung dimulai presentasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Lutfia Ningrum dengan NIM 247. Selanjutnya, saya Gabriel Lewar dengan NIM 223. Saya Mahdi Muhammad Agung dengan NIM 2109220. Saya Nugra Brilian Purnama NIM 266. Saya Runaning Berliana dengan NIM 207. Saya Priyatika Faustina dengan NIM 204. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari kepuasan kerja sendiri. Kepuasan kerja merupakan perasaan dan sikap yang dimiliki seseorang terhadap karyawan pada aspek pekerjaan, baik itu positif maupun negatif, yang disebabkan oleh variabel-variabel tertentu seperti produktivitas, kualitas, absensi, dan turnover, serta komitmen untuk pekerjaan dan perusahaan. Menurut Susilo Martoyo, kepuasan kerja adalah salah satu aspek psikologis yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ia akan merasa puas dengan kesesuaian antara kemampuan, keterampilan, dan harapannya dengan pekerjaan yang ia hadapi. Dengan kata lain, kepuasan kerja juga dapat diartikan sebagai keadaan emosi yang menyenangkan pada pekerjaannya, sedangkan kebalikannya yaitu ketidakpuasan dapat diartikan sebagai keadaan emosional yang tidak menyenangkan pada pekerjaannya sehingga menghambat atau menghalangi pencapaian nilai pekerjaan seseorang. Next. Alat ukur kepuasan kerja ada dua, yaitu Minnesota Satisfaction Questionnaire adalah skala peringkat multi-item yang meminta pekerja untuk menilai tingkat kepuasan atau ketidakpuasan mereka dengan 20 aspek pekerjaan. Peringkat ditandai dengan skala dari sangat tidak puas menuju ke netral dan selanjutnya yaitu ke sangat puas. Yang kedua yaitu Job Descriptive Index. Merupakan pengukuran kepuasan dengan nilai dengan 5 sisi pekerjaan, yaitu pekerjaan itu sendiri, pengawasan, upah, promosi, dan rekan kerja. Dalam masing-masing dari 5 aspek adalah daftar kata atau frasa pendek. Responden menunjukkan apakah kata atau frasa menggambarkan pekerjaan mereka, menggunakan jawaban ya, tidak, dan ragu-ragu. Selanjutnya yaitu komitmen berorganisasi. Komitmen berorganisasi juga disebut sebagai kesetiaan perusahaan dikaitkan dengan penerimaan tujuan dan nilai organisasi. Kemauan untuk mengerahkan upaya atas nama organisasi dan keinginan untuk tetap bersama organisasi. Komitmen terdiri dari 3 komponen, afektif, kelanjutan, dan normatif. Perilaku karyawan dan kehadiran. Kehadiran karyawan dalam pekerjaan seperti absen sangatlah terikat dengan perjanjian karyawan, pengurusan karyawan, dan komitmen berorganisasi. Absenteisme karyawan. Absenteisme karyawan adalah ketidakhadiran seorang karyawan di hari pekerjaannya karena alasan tertentu. Absenteisme terbagi menjadi 2, yaitu
voluntary absenteeism. Yang kedua, involuntary absenteeism. Voluntary absenteeism ketika seseorang karyawan tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, involuntary absenteeism. Terjadi ketika seorang karyawan memiliki alasan yang logis untuk absen kerja. Selanjutnya ada employee turnover. Turnover adalah keluarnya karyawan dari perusahaan di mana karyawan tersebut bekerja. Turnover terbagi menjadi dua kategori, yaitu voluntary turnover dan involuntary turnover. Selanjutnya, voluntary turnover merupakan keputusan karyawan untuk meninggalkan perusahaan secara sukarela. Karyawan tersebut meninggalkan perusahaan yang ia tempati itu berdasarkan keinginannya sendiri. Selanjutnya, involuntary turnover. Keputusan pihak perusahaan untuk mengeluarkan atau memecat karyawan. Keputusan untuk keputusan perusahaan untuk mengeluarkan atau memecat karyawan tersebut bisa jadi dikarenakan kinerja bekerjanya yang kurang dan ia melanggar peraturan-peraturan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, cara meningkatkan kepuasan kerja. Sabar anjing. Ada 3 tanggung jawab seorang pemimpin dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja dan memotivasikan karyawan, antara lain 1. Merumuskan batasan pelaksanaan pekerjaan bawahannya. Setiap pemimpin unit kerja harus mampu merumuskan batasan atau mendeskripsikan mengenai apa yang diharapkan dari pekerja dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. 2. Menyediakan dan melengkapi fasilitas untuk melaksanakan pekerjaan, fasilitas yang menjadi tanggung jawab pemimpin. Yang terpenting diantaranya adalah usaha dalam memperkecil. Menjadi tanggung jawab pimpinan yang terpenting diantaranya adalah usaha dalam memperkecil hambatan-hambatan yang mengganggu kelancaran pekerjaan. 3. Memilih dan melaksanakan cara terbaik dalam mendorong atau memotivasi ganjaran yang efektif. Sebagai motivasi kerja harus memenuhi persyaratan yaitu berharga bagi bawahan, jumlah yang memadai, waktu yang tepat, berbagai jenis yang disukai dan diberikan secara adil dan wajar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nggak ada kelanjutan. Gretchen Rubin, pengarang buku The Happiness Project, menyebutkan 7 hal yang bisa meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan kerja karyawan di kantor. Antara lain, pertama, memberikan fleksibilitas. Kedua, mengurangi stres di perjalanan. Ketiga, membuat waktu bekerja lebih efisien. 4. Membuat komunikasi menjadi lebih mudah. 5. Mendorong gaya hidup sehat. 6. Menciptakan lingkungan yang positif untuk pertumbuhan. 7. Menciptakan rutinitas yang seru. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Atau ada yang ingin menambahkan dari materi kelompok kami? Diskusi nggak di WA grup ah? Apa di sini langsung? Pindah WA grup aja ya. Iya, di Boleh. WA grup aja sih lebih efisien sih. Oke.
Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Aku mau nanya 100 pertanyaan. Haha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah keluar cepet. Keluar. Dadah. Assalamualaikum. Ya. Keluar. Ini kita jalan-jalan ya guys ya.